Selamat pagi buat rekan-rekan dan adik-adik sekalian yang berada di Indonesia, atau selamat sore dan selamat malam buat rekan-rekan dan adik-adik sekalian yang berada di belahan bumi lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan topik mengenai plastik biodegradable. Yang dikatakan bahwa plastik biodegradable adalah plastik masa depan yang ramah lingkungan. Sebelum saya menjelaskan mengenai plastik biodegradable, terlebih dahulu saya coba menjelaskan mengenai jenis-jenis plastik yang ada saat ini. Yang pertama atau yang jenis konvensional kita katakan sebagai plastik konvensional. Plastik konvensional ini merupakan polimer sintetis yang terbuat dari bahan-bahan petrokimia dan minyak bumi, di mana petrokimia dan minyak bumi ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dengan struktur kimianya yang mempunyai bobot molekul yang tinggi dan mempunyai rantai ikatan yang kuat, plastik konvensional ini membutuhkan waktu yang sangat lama hingga ratusan tahun untuk bisa terurai di alam. Sebagaimana bisa kita lihat pada gambar di halaman 3 ini, akibatnya karena dia tidak dapat terurai akan menumpuk, dan yang lebih parah, timbunan plastik ini jika dibuang ke sungai bisa menghambat aliran sungai dan pada waktu hujan turun bisa mengakibatkan terjadinya bahaya banjir. Plastik konvensional ada beberapa jenis dan mempunyai kode tertentu. Ada 7 macam kode untuk plastik konvensional. Diberi nomor dari nomor 1 hingga nomor 7. Baiklah, saya akan coba menjelaskan masing-masing arti dari kode tersebut. Untuk kode nomor 1, ini adalah untuk PT atau PET atau polyethylene terephthalate. Plastik jenis ini biasa dipakai untuk botol plastik yang jernih atau transparan atau tembus pandang, misalnya untuk botol air mineral, botol jus, dan sebagainya. Jenis yang kedua, yang diberi nomor 2, merupakan HDPE atau High Density Polyethylene. Ini biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu. Bisa juga dipakai untuk kemasan shampoo, conditioner, dan sebagainya. Botol-botol jenis PET dan HDPE ini direkomendasikan hanya untuk sekali pakai. Dan jangan digunakan untuk air hangat, apalagi air panas. Juga botol yang sudah lama atau terlihat tergores sebaiknya dibuang, karena struktur kimianya ini akan rusak dan bisa membahayakan bagi kesehatan. Jenis plastik konvensional yang nomor 3, ini adalah untuk V atau PVC atau polyvinyl chloride. Merupakan plastik yang paling sulit didaur ulang. Ini plastik ini kita ketemukan pada plastik pembungkus atau sling wrap, wadah kue kering atau coklat, dan juga untuk botol-botol. Misalnya juga bisa kita lihat pada gambar, bisa untuk keran air, juga beberapa tas dibuat dari plastik jenis PVC ini. Penggunaan plastik PVC sebagai kemasan pada produk pangan ini tidak dianjurkan, karena monomernya, yaitu vinyl chloride, dia mudah bermigrasi ke dalam produk pangan jika terkena panas. Senyawa vinyl chloride ini bersifat karsinogenik atau mengakibatkan kanker. Jadi sebaiknya dihindari penggunaan plastik PVC sebagai kemasan makanan. Sebagaimana kita kadang-kadang melihat ya, kalau di Indonesia banyak sekali pedagang-pedagang makanan kaki lima, mereka membungkus produk-produk makanan yang menggunakan plastik-plastik PVC ini. Padahal itu sebenarnya tidak dianjurkan, apalagi untuk produk pangan yang panas. Lalu jenis yang keempat, yang mempunyai kode 4, adalah untuk LDPE atau Low Density Polyethylene. Plastik jenis ini biasa dipakai untuk tempat makanan dan botol-botol lunak. Barang-barang dengan kode 4 ini bisa didaur ulang dan kuat, tetapi dia tidak dapat dihancurkan, jadi tetap akan menimbulkan sampah bagi lingkungan dan mengakibatkan polusi. Jenis yang kelima adalah polypropylene atau PP. Plastik jenis ini merupakan pilihan terbaik untuk kemasan yang berhubungan dengan makanan dan minuman.
Misalnya untuk wadah penyimpan makanan, sebagai botol minum, juga botol minum untuk bayi. Dia itu jenis plastik pipi ini biasanya tidak jernih, agak-agak transparan, agak-agak berawan atau butek warnanya, tetapi dia bisa digunakan sebagai kemasan pangan atau minuman. Jadi sebaiknya kita kalau mencari produk pangan yang dengan pembungkus plastik, kita bisa lihat pada kode plastiknya. Kode dengan nomor 5 ini tidak apa-apa. Jadi carilah simbol ini bila membeli barang yang berbahan plastik. Lalu jenis yang keenam, PS atau polistiren. Ini biasa dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan sebagainya. Polistiren ini bisa membocorkan atau mengeluarkan monomernya, yaitu stiren, ke dalam produk makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Stiren ini berbahaya untuk otak dan sistem saraf. Nah, untuk kita yang di Indonesia, kadang-kadang kalau kita membeli makanan, ini biasanya dibungkus dengan plastik PS seperti ini. Kalau di dalamnya masih dilapisi oleh kertas atau plastik lain, itu masih tidak apa-apa karena tidak ada kontak langsung antara makanan dan plastiknya. Tetapi kalau makanan tersebut langsung bersentuhan dengan plastik ini, itu akan sangat berbahaya. Plastik yang jenis ketujuh, yang mempunyai kode nomor 7, ini untuk other selain dari plastik-plastik dari nomor 1 sampai 6 tadi. Biasanya ini untuk polikarbonat. Nah, plastik jenis ini bisa didapatkan pada tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga. Polikarbonat ini juga berbahaya karena bisa mengeluarkan bahan utamanya yaitu bisphenol E ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem hormon. Jadi sebaiknya juga menghindari plastik jenis polikarbonat ini sebagai kemasan makanan atau minuman. Nah, plastik konvensional ini karena sulit didaur ulang, dia telah menjadi salah satu persoalan berat di dunia karena sampah plastiknya yang tadi saya katakan sulit didaur ulang akan terbuang juga ke dalam sungai atau laut, terutama ke laut. Dia akan mengakibatkan banyaknya hewan-hewan laut seperti burung, ikan paus, anjing laut, kura-kura, dan sebagainya yang bisa mati karena menelan atau terbelit sampah plastik ini. Sebagaimana saya gambarkan di sini, pada burung yang telah mati ini, di dalam tubuhnya kita jumpai jenis plastik. Juga kura-kura yang terbelit oleh plastik jenis seperti PVC ini. Nah, dengan demikian plastik ini jika kita buang ke habitat, dia akan membahayakan lingkungan. Di samping itu, pembakaran sampah plastik ini juga menghasilkan zat beracun yang berbahaya, yaitu dioksin. Nah, jadi untuk plastik konvensional, cara yang terbaik adalah daur ulang. Tetapi daur ulang sendiri pun membutuhkan proses yang tidak murah. Yang perlu kita upayakan adalah untuk mengurangi bahaya kantong plastik konvensional ini dengan mengurangi penggunaannya. Jadi usahakanlah kita mengurangi penggunaan plastik konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Jenis plastik yang saat ini sedang booming, yang dikatakan oleh masyarakat kita sebagai plastik ramah lingkungan, yaitu plastik oxo-degradable atau plastik osium. Meskipun sebenarnya kalau dikaji lebih lanjut, dia tidak ramah lingkungan kalau kondisi cuaca tidak mendukung. Plastik oxo-degradable ini adalah plastik yang terbuat dari polimer berbahan dasar minyak bumi, biasanya dibuat dari polietilen, ditambah dengan zat-zat aditif, biasanya garam-garam logam, seperti kobalt, dan sebagainya, yang bersifat bisa mempercepat degradasinya ketika diekspos atau dipaparkan terhadap panas atau cahaya matahari. Sebagaimana saya gambarkan di sini, bahwa degradasi dari plastik oxo-degradable atau plastik osium ini melalui dua tahap, di mana tahap pertama, plastik akan bereaksi dengan panas dan cahaya matahari dari udara dan terpecah menjadi molekul-molekul kecil yang bisa menyerap air. Selanjutnya, setelah terpecah, tahap kedua, molekul yang telah teroksidasi oleh cahaya matahari tadi akan terurai oleh mikroorganisme menjadi karbon dioksida atau CO2, air atau H2O, dan biomasa. Jadi,
Tahap pertama yang harus dilalui adalah adanya paparan dari panas atau sinar matahari. Plastik oxo-degradable ini sebenarnya bukan merupakan plastik biodegradable karena tanpa melalui tahapan pertama, tanpa adanya panas atau paparan sinar matahari, maka plastik oxo-degradable ini tidak dapat terdegradasi oleh mikroba-mikroba tanah. Sedangkan plastik biodegradable sebenarnya adalah jenis plastik yang dapat langsung didegradasi oleh mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah. Meskipun banyak pihak mengatakan bahwa plastik oksium atau plastik oxo-degradable ini dapat terurai dalam jangka waktu 2 tahun, namun prosesnya hanya bisa berjalan baik jika ada paparan sinar matahari atau panas. Plastik-plastik jenis oksium ini jika dibuang ke dalam tanah, dia tetap tidak bisa terurai secara langsung dan masih membahayakan. Jadi, jika kita membuang sampah plastik ini langsung ke dalam tanah, ke dalam sungai, dan kita menimbunnya, tetap dia akan berbahaya bagi lingkungan dan tidak dapat terurai. Tumpukan plastik, meskipun jenis plastik oksium sekalipun, yang dibuang ke sungai, dia tetap merupakan ancaman adanya bahaya banjir. Karena hujan lebat yang menyebabkan banjir bisa datang kapanpun tanpa menunggu masa urai plastik. Jadi, tanpa menunggu dia harus terurai 2 tahun, 5 tahun, kita tidak dapat memprediksi kapan hujan akan turun. Jadi, sebaiknya, yang terbaik adalah kita tidak membuang sampah-sampah plastik oxo-degradable sekalipun ke dalam sungai atau menimbunnya ke dalam tanah secara langsung. Pertama, karena kita harus berikan paparan panas atau sinar matahari dulu supaya dia dapat terpecah molekul-molekulnya, baru setelah itu bisa terdegradasi oleh mikroba tanah. Jadi, karena tahapnya harus melalui 2 tahap ini, dia tetap tidak bisa menyelesaikan masalah berkenaan dengan efek dari plastik yang dipakai oleh manusia. Hasil riset dari Universitas Loughborough menyatakan bahwa kantong-kantong plastik oxo-degradable ini hanya dapat hancur dalam kondisi tertentu. Tanpa paparan sinar matahari dan suhu yang tepat, maka kantung plastik tersebut tidak dapat hancur dalam 5 tahun. Tingkat kelembaban yang tinggi di tempat pembuangan sampah atau TPA juga tidak memenuhi syarat bagi kantong plastik jenis tersebut untuk terurai atau hancur. Penambahan zat aditif, umumnya timbal atau kobalt, pada kantung plastik oxo-degradable yang ditujukan untuk menghancurkan kantong plastik tersebut, pada akhirnya akan berbalik menjadi bumerang yang akan mengancam keberlangsungan rantai ekosistem. Karena sebagaimana kita ketahui, zat aditif seperti timbal dan kobalt ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dia termasuk logam berat yang bisa mengakibatkan adanya oksidan di dalam tubuh. Kantung plastik oxo-degradable tidak dapat daur ulang menjadi bahan baku plastik lagi. Nah, ini salah satu poinnya. Dia tidak dapat terurai 100%. Meskipun sampahnya ini kita coba daur ulang karena dia sudah ada penambahan logam-logam berat, dia sulit akan didaur ulang kembali digunakan sebagai bentuk yang lain. Keberadaannya akan tetap ada di muka bumi dalam bentuk serpihan-serpihan. Dan kalau kita buang ke lingkungan, dia akan terbang entah kemana bersama polutan lainnya. Zat aditifnya juga menyebabkan kantung plastik jenis ini tidak dapat hancur 100% dalam proses composting. Tingkat toksisitas yang terkandung pada plastik oxo-degradable ini akan membahayakan hewan-hewan yang tidak sengaja memakannya. Jadi tetap saja, jenis plastik ini akan berbahaya bagi lingkungan, terutama habitat laut. Nah, di samping polietilen yang digunakan sebagai bahan dasar untuk plastik oxo-degradable, ada juga kita gunakan HDPE atau LDPE, maksud saya jenis polietilen ini HDPE atau LDPE, ada 2 jenis plastik lainnya yang bisa dijadikan plastik oxo-degradable, yaitu jenis PP atau polypropylen dan polistiren atau PS. Nah, ini saya lampirkan beberapa contoh plastik oxo-degradable yang sekarang banyak beredar di convenience store di Indonesia yang dikatakan sebagai plastik ramah lingkungan. Padahal sebenarnya kalau dikaji lebih lanjut, dia tetap menimbulkan masalah kalau tidak ada paparan sinar matahari pada tahap awal degradasinya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang plastik biodegradable, tetapi sebelum ini, mari kita lihat video bersama-sama mengenai plastik biodegradable. Ecologic, the global commercial organization representing Eco1 in the plastics industry. Can you imagine a world without plastics?
We don't think so. But plastics pose a unique environmental challenge. In the US, for example, less than 7% of all the plastics used gets recycled or composted. The rest, 28 million tons of it, ends up in a landfill. Imagine one massive landfill filled with 366,000 Boeing 767 airplanes. Eco1 aims to increase the useful life of a landfill while providing a source of clean, renewable energy. It's an organic additive that renders plastics biodegradable. It's like nothing else in the marketplace, scientifically tested and validated for biodegradability. Plastics made with Eco1 look, feel, and perform just like any plastic normally would. But when they're tossed into a landfill or industrial compost, these plastics act much differently than normal plastic. Landfills, for example, are full of active microbes that eat almost everything except traditional plastic. These microbes, if they have access to the core of the plastic, would feast on it. Plastic is a good source of food and energy for these microbes. Eco1 provides this access. Most of us don't have a PhD in chemistry or biochemical engineering, so let's make it simple to see how Eco1 works. Traditional plastics repel water, but with Eco1 in them, they attract moisture and microbes present only in disposal environments. Eco1 then makes sure these stick to the surface of the plastic. Moisture expands the plastic, making room for more microbes to enter the plastic. Microbes are constantly secreting enzymes. These enzymes act as signals to attract more microbes. In fact, now these microbes find plastic a delicious feast, making the whole plastic biodegradable through the actions of naturally present living organisms. The result of all this is the plastic now breaks down into its primary organic matter, which shows up as humus, rich soil, methane, which can be converted to energy, and carbon dioxide. Remember, Eco1 is a non-starch-based, simple, and cost-effective solution to help you join the Ecolution. So why have your product end up like this when it could end up like this? Baiklah, kita lanjutkan mengenai pembahasan berikutnya tentang plastik biodegradable. Saat ini plastik biodegradable telah dikembangkan dengan dibuat berasal dari sumber pati-patian yang ada di alam seperti dari kentang, dari singkong, dari gula bit dan sebagainya, di mana akhirnya plastik ini bisa dibuat untuk berbagai macam produk sehari-hari, juga untuk dalam bidang kedokteran dibuat sebagai pembungkus kapsul dan sebagai spare part kendaraan dan sebagainya. Jadi kemajuan dari perkembangan plastik biodegradable telah cukup cepat, tetapi masih terus dikembangkan untuk mendapatkan jenis-jenis plastik biodegradable yang bisa diaplikasikan dalam semua kehidupan kita sehari-hari untuk menggantikan posisi dari plastik konvensional. Plastik biodegradable adalah jenis plastik yang dalam pemakaiannya mempunyai sifat dan fungsi yang sama dengan plastik konvensional, namun setelah selesai digunakan dan dibuang ke lingkungan, dia akan terurai oleh aktivitas mikroba menjadi air dan karbon dioksida. Seperti jelasnya saya gambarkan di halaman 15. Plastik biodegradable ini ada yang bersifat sebagai bioplastik, yaitu plastik yang dibuat dari bahan-bahan alam atau biomasa yang dapat diperbaharui seperti minyak dan lemak tumbuhan, tepung jagung, gula bit, dan sebagainya. Salah satu produk dari plastik biodegradable yang mudah difermentasi oleh mikroba yaitu polylactic acid, di mana monomernya lactic acid dapat dibuat secara fermentasi dari sumber pati-patian dan kemudian dia dapat di-recycling dan reuse juga atau dikompos di dalam tanah dan diuraikan oleh mikroba sehingga dia menghasilkan zero emisi. Plastik biodegradable dapat didegradasi oleh lingkungannya secara aerobik atau anaerobik, jadi tergantung dari jenis bahan pembuatnya dan tergantung dari jenis mikroba yang bisa menguraikan bahan pembuat tersebut. Keunggulan dari plastik biodegradable bagi lingkungannya dibandingkan dengan plastik konvensional atau plastik oxo-degradable ini bermacam-macam. Misalnya ada 7 poin penting yang telah saya catat. Yang pertama adalah bahwa plastik biodegradable memerlukan waktu yang lebih sedikit untuk bisa terdegradasi dan terserap ke dalam tanah.
setelah mereka dibuang. Dengan demikian berarti mengurangi timbunan sampah plastik. Seperti saya ambil pada gambar di sini, pada jurnal polymer testing, dalam kurun waktu 30 hari atau 1 bulan, terlihat bahwa jenis PLA, polylactic acid, jenis plastik biodegradable ini bisa terurai oleh mikroba tanah pada medium tanah yang mengandung kompos. Nah, ini juga pada penelitian kami sebelumnya dapat kita lihat jenis-jenis plastik akan terurai meskipun membutuhkan waktu sedikit lebih panjang tergantung dari jenis plastiknya. Dari sini kita bisa lihat bahwa jenis yang paling mudah terurai adalah polyhidroksibutirat, kemudian PBS atau polybutylene suksinat, kemudian PCl atau polikaprolakton, dan poliasam laktat atau PLA. Keuntungan kedua dari penggunaan plastik biodegradable dibandingkan dengan plastik konvensional atau oxo-degradable adalah plastik biodegradable bersifat terbarukan, di mana plastik biodegradable yang jenisnya bioplastik, karena terbuat dari biomasa yang merupakan sumber daya alam terbarukan, dia akan mudah dipecah senyawa organiknya dan dikembalikan ke alam. Seperti dapat kita lihat di gambar 17 ini, sehingga emisi yang dihasilkan lebih sedikit dibanding jenis plastik lainnya. Yang ketiga, keuntungan yang ketiga yaitu bahwa plastik biodegradable bersifat ramah lingkungan. Plastik biodegradable dia jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan plastik konvensional atau plastik osium, karena dia tidak ada dampak bahaya bagi bumi. Yang tadi saya katakan emisinya rendah, dan juga dia pada prosesnya dia tidak menggunakan bahan petrokimia atau biofuel. Yang keempat, keuntungan dari plastik biodegradable yaitu bahwa energi yang dibutuhkan untuk membuat plastik biodegradable hanya setengah dari energi yang diperlukan untuk membuat plastik lainnya. Dengan demikian, dengan energi yang sama bisa diproduksi 2 kali jumlah plastik biodegradable kalau kita bandingkan dengan produksi plastik-plastik lainnya. Yang kelima, bahwa plastik biodegradable lebih mudah didaur ulang atau di-recycle, karena dia terbuat dari bahan yang mudah terdegradasi tanpa ada campuran dari logam berat, sehingga plastik-plastik jenis ini juga akan lebih mudah dipecah dan didaur ulang dengan energi proses yang jauh lebih murah. Nah, gambar 18 ini contoh dari plastik biodegradable yang telah dipakai kemudian didaur ulang kembali. Keuntungan yang keenam dari plastik biodegradable yaitu bahwa plastik biodegradable tidak beracun. Plastik biodegradable aman dan tidak mengandung zat kimia berbahaya atau beracun. Dengan demikian, aman juga untuk dipecah dan diabsorpsi oleh tanah, kemudian diuraikan oleh mikroba-mikroba tanah. Keuntungan yang ketujuh yaitu bahwa plastik biodegradable dapat mengurangi ketergantungan negara tertentu terhadap bahan bakar fosil dan petrokimia. Berbeda dengan plastik konvensional yang materialnya sangat tergantung kepada bahan bakar fosil, plastik biodegradable ini dapat dibuat dari sumber biomasa domestik seperti jagung dan sumber-sumber pati lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis plastik biodegradable. Secara garis besar, plastik biodegradable ini dapat kita kelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang disebut sebagai biopolimer, sebagai turunan selulosa, dan sebagai turunan dari pati-patian. Baiklah, pertama saya akan membahas plastik biodegradable yang merupakan biopolimer. Khusus untuk polimer biodegradable, tingkat biodegradasi di dalam tanah tergantung pada kondisi tanah seperti suhu, kadar air, tingkat aerasi atau kadar oksigen, keasaman atau pH tanah, dan konsentrasi jumlah mikroba itu sendiri. Kondisi tanah yang sesuai untuk biodegradasi ini tergantung dari jenis enzim yang dikeluarkan oleh mikroba-mikroba pengurai plastik. Misalnya, jenis plastik polylactic acid atau PLA bisa diuraikan oleh kapang dari Rhizopas, di mana Rhizopas ini bisa tumbuh pada pH yang agak asam, tetapi dengan suhu yang tidak terlalu ekstrim. Polimer biodegradable adalah polimer yang dapat terpecah, kemudian kehilangan integritas awal mereka. Polimer biodegradable terutama digunakan untuk perangkat medis,
dalam aplikasi saat ini untuk menghindari operasi kedua. Biasanya kalau kita setelah operasi kita balik lagi ke dokter, kita operasi lagi untuk mengambil misalnya bekas benang jahitan dan sebagainya. Tapi kalau dengan menggunakan plastik biodegradable, benang jahit dari plastik biodegradable ini dapat langsung terserap oleh tubuh. Jadi kita tidak perlu untuk operasi kedua untuk menghapusnya atau secara bertahap melepaskan obat. Saat ini polimer biodegradable yang telah diproduksi adalah kebanyakan dari jenis polyester alifatik atau polyester karbon rantai panjang. Nah, beberapa jenis plastik biodegradable yang terbuat dari polyester alifatik, yang pertama adalah jenis PCl atau polycaprolactone. Ini adalah jenis polimer hasil sintesa kimia menggunakan bahan baku minyak bumi. Dari kaprolakton dia dikatalisis menggunakan panas dan bahan kimia akan bergabung monomernya membentuk polimer polikaprolakton. PCl mempunyai sifat biodegradabilitas yang tinggi. Dia juga dapat dihidrolisa oleh enzim lipase dan esterase yang tersebar luas pada tanaman, hewan, dan mikroorganisme, termasuk mikroorganisme tanah. Namun, karena dia titik lelehnya masih rendah sekitar 60 derajat, menyebabkan bidang aplikasi PCl menjadi terbatas. Seperti misalnya kalau kita gunakan sebagai plastik pembungkus, misalnya kalau kita belanja, itu masih agak rapuh karena kurang kuat. PCl telah disetujui oleh FDA, Amerika atau Food and Drug Administration, dalam aplikasi khususnya untuk digunakan dalam tubuh manusia, misalnya sebagai perangkat untuk pengiriman obat, juga untuk benang jahitan operasi, dan penghalang adesi. Beberapa obat sudah dikemas menggunakan kapsul-kapsul dari PCl juga, di samping untuk aplikasinya bagi barang-barang perumahan. Nah, jenis yang kedua yang cukup menarik adalah beta hidroksibutirat atau PHB. PSB ini adalah jenis polyester turunan dari polyhidroksialkanoat yang dapat diproduksi oleh mikroorganisme. Banyak sekali jenis mikroorganisme yang bisa menguraikan PSB, membuat PSB, terutama misalnya Bacillus megatherium, Pseudomonas alkaligens, dan sebagainya. Karena seperti kita lihat di gambar 20, di dalam tubuh bakteri ini, PSB akan terakumulasi karena dia digunakan sebagai cadangan makanan oleh bakteri ini. PSB mempunyai titik leleh yang cukup tinggi, tetapi karena kristalinitasnya juga tinggi, menyebabkan sifat mekaniknya kurang baik. Biasanya polyhidroksibutirat atau PSB ini dipolimerisasi dengan jenis polimer lainnya, yaitu kovalerat menjadi PSB valerat, polyhidroksibutirat kovalerat, merupakan kopolimer usaha untuk memperbaiki sifat kristalinitas dari PSB ini. Nah, ini pada gambar 21 adalah beberapa aplikasi dari plastik yang terbuat dari PCl dan juga dari PSB. Jenis yang ketiga dari polyester alifatik ini adalah polybutylene succinase atau PBS. Dia mempunyai titik leleh yang lebih rendah dari PSB, sekitar 113 derajat Celcius. Tetapi enzim lipase dapat menghidrolisi PBS dengan kemampuan yang lebih rendah dibandingkan dengan PCl, sehingga boleh dikatakan aplikasinya juga terbatas karena mikroba pengurainya aktivitasnya rendah. Untuk meningkatkan sifat biodegradabilitas dari PBS, biasanya kopolimerasi dengan polybutylene succinate membentuk polybutylene succinase koadipat. Kopolimerisasinya dengan menggunakan poliadipat. Jenis PBS dan PBSE memiliki sifat ketahanan hidrolisa kimia yang rendah, sehingga tidak dapat diaplikasikan untuk bidang aplikasi lingkungan yang lembab. Jadi kalau kita gunakan sebagai plastik sampah, dia agak kurang, karena pada lingkungan yang lembab kurang baik. Kopolimerasi PBS dengan polikarbonat, dia akan menghasilkan produk polyester karbonat yang sifat biodegradabilitasnya lebih tinggi, juga ketahanan hidrolisa kimiawi dan titik lelehnya. Nah, kemudian saya akan
masuk ke dalam jenis yang keempat, yaitu poliasam laktat atau PLA, yang merupakan primadona dari jenis plastik biodegradable ini. PLA merupakan polyester yang juga dapat diproduksi menggunakan bahan baku sumber daya alam terbarui, seperti pati dan selulosa melalui fermentasi asam laktat menggunakan mikroorganisme. Polimerisasi secara kimia untuk menghasilkan PLA dari asam laktat biasanya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yang secara langsung dari monomernya dari asam laktat, atau yang secara tidak langsung melalui pembentukan laktida. Dibuat dimer asam laktat terlebih dahulu, kemudian baru dipolimerisasi menjadi poliasam laktat. PLA sendiri mempunyai titik leleh yang cukup tinggi sekitar 175 derajat Celcius, juga dapat dibuat menjadi lembaran film transparan. Perusahaan-perusahaan besar dunia mulai bergerak untuk memproduksi PLA. Yang cukup terkenal adalah Cargill Dow Chemical Company yang memproduksi PLA dengan skala sekitar 140.000 ton per tahun. Nah, mereka menggunakan jenis pati dari jagung. Sedangkan di Jepang, perusahaan Shimadzu dan Mitsui Chemical telah memiliki plan untuk produksi PLA juga. Dan PLA tampaknya akan menjadi primadona plastik biodegradable di masa datang. Pada gambar berikutnya di halaman 28 adalah jenis-jenis aplikasi untuk plastik PLA. Masih banyak aplikasi yang lain, misalnya juga dalam bidang biomedis. Nah, aplikasinya saya jelaskan di sini untuk benang jahit operasi, pembungkus kapsul, sebagai kantong plastik atau retail bag, kontainer, edible film untuk produk sayuran, makanan, dan sebagainya. Juga untuk produk-produk lainnya, berupa botol cangkir sekali pakai, piring, mangkuk, nampan, dan sebagainya. Juga di bidang tekstil, PLA dikembangkan untuk pembuatan kaos dan tas. Di Jepang, PLA sudah dikembangkan sebagai bahan dasar compact disc. Dalam industri otomotif, perusahaan Toyota Jepang menggunakan PLA sebagai penutup ban serep dan juga sebagai alas lantai mobil Jepang yang bermerek Raum. Jenis plastik yang PLA ini kebanyakan dibuat oleh bakteri yang kita katakan sebagai bakteri asam laktat, atau sekarang Rhizopas merupakan salah satu jenis mikroba yang sedang booming karena untuk fermentasinya menggunakan media yang lebih murah dibandingkan menggunakan bakteri, sehingga harga proses produksinya bisa ditekan jauh. Jenis plastik yang berikutnya tetapi kurang begitu populer yaitu P3HP atau polihidroksi propionat. Jenis biopolimer ini memiliki sifat mekanis yang menarik karena kaku dan kekuatan tariknya sangat tinggi serta toksisitasnya sangat rendah. Tetapi dia tidak dapat digunakan untuk kemasan belanja karena terlalu rapuh. Banyak sekali jenis-jenis bioplastik yang terbuat dari polyester alifatik. Misalnya jenis yang lainnya seperti PGA atau polyglycolic acid dan PVA atau polyvinyl asetat. Aplikasinya juga bermacam-macam. Saat ini plastik biodegradable terus dikembangkan dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan dalam 5 tahun ke depan plastik-plastik biodegradable ini akan mengalami perkembangan yang sangat cepat. Berikutnya, jenis plastik biodegradable kelompok kedua adalah plastik biodegradable yang merupakan turunan dari selulosa. Struktur kimia dari selulosa seperti yang saya gambarkan pada halaman 31 ini. Selulosa merupakan polimer alami yang melimpah dan paling banyak digunakan sebagai biopolimer sejak ratusan tahun lalu. Selulosa ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dari pohon, dari rumput, kapas, dan rami. Selulosa digunakan sebagai bahan baku plastik dengan cara derivatizing beberapa gugus hidroksilnya, gugus hidroksil bebasnya dengan asam asetat untuk membentuk selulosa asetat, di mana selulosa mudah didegradasi dan dimineralisasi oleh berbagai mikroorganisme tanah. Selulosa dia di awal merupakan konstituen utama dari tanaman dan pohon-pohon karena sekitar
tanaman itu sekitar 30-40%-nya mengandung selulosa. Dan kalau kapas, dia hampir 90%-nya adalah selulosa. Secara struktural, selulosa adalah polisakarida yang terdiri dari monomer D-glukosa. Dia bergabung dengan ikatan beta 1,4-glikosidik. Nah, jenis polimer alam lainnya yang mirip adalah starch atau pati. Pati bedanya dengan selulosa, dia pada ikatan alfa 1,4-glikosidik, sehingga mempunyai sifat yang berbeda. Berbeda dengan selulosa, glikosidiknya tadi posisi alfa. Jadi sifatnya ini, kalau pati dia larut dalam air, sedangkan selulosa tidak larut dalam air. Kelompok ketiga terbesar dari jenis plastik biodegradable ini adalah plastik yang merupakan turunan dari pati-patian. Plastik dengan bahan dasar pati mulai membuat terobosan ke pasar polimer karena dia sifatnya larut dalam air, sehingga di dalam tanah dia bisa dihancurkan juga dengan bantuan adanya air hujan dan sebagainya. Polimer jenis ini biasanya misalnya digunakan untuk injection molding. Pati juga telah digabungkan dengan polimer yang non-biodegradable untuk memperbaiki sifatnya. Meskipun hanya sebagian kecil dari polimer yang digunakan. Polimer yang kita katakan termoplastik ini berbasis 90% pati-patian yang berasal dari jagung, kentang, gandum, tapioka, dan sebagainya sekarang telah banyak dikembangkan. Nah, untuk memperbaiki beberapa sifat dari plastik turunan pati-patian ini, biasanya biopolimer tersebut dimodifikasi atau dicampur dengan zat aditif seperti plasticizer, kemudian ditambahkan juga polimer sintesis. Plastik jenis ini tidak beracun dan juga sifatnya renewable. Dari tiga kelompok besar tersebut, yaitu bioplastik, lalu plastik turunan selulosa, dan plastik turunan pati-patian, kadang-kadang kita juga mencampurkan campuran polyester dengan polimer lain. Nah, campuran polimer biodegradable biasanya kita campurkan ini untuk mengurangi biaya produksi secara keseluruhan, juga untuk memperbaiki dari sifat-sifat yang kita inginkan. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai kopolimerisasi, misalnya PBS dengan dipolimerisasi dengan adipat menghasilkan PBS adipat. Nah, metode kopolimerasi ini masih lebih lemah dibandingkan dengan campuran polyester dengan polimer lain. Karena dengan campuran polyester dengan polimer lain ini, pertama tentunya lebih mudah untuk mencapai sifat yang diinginkan, dan polimer harganya lebih murah digabungkan dengan polimer yang harganya agak mahal misalnya, dan kita bisa mendapatkan fase morfologi yang tunggal serta sifat mekaniknya yang lebih baik. Tetapi kalau jenis plastik yang biodegradable kita gabungkan dengan plastik yang non-biodegradable, maka juga akan memperlambat biodegradasi dari jenis yang biodegradable-nya. Itulah kelemahannya. Misalnya PCL telah digabungkan dengan plastik konvensional jenis LDPE, dengan PP, dengan PS, nilon, dan sebagainya. Nah, PSP juga telah dicoba digabungkan dengan polisakarida dan yang non-biodegradable. Sebagaimana dilihat pada gambar 24 ini jenis barang-barang sehari-hari yang merupakan gabungan antara polyester bioplastik dengan polimer lain yang konvensional. Polyester juga bisa digabungkan dengan pati-patian karena biayanya lebih murah, dan juga pati bisa larut dalam air dan didegradasi di tanah. Jadi, plastik jenis ini juga bersifat ramah terhadap lingkungan. Misalnya, pati bisa dicampur dalam bentuk butiran atau digelatinisasi atau dimodifikasi secara kimia, kemudian dicampur dengan jenis plastik konvensional seperti PCL dan sebagainya, yang sedang dikembangkan misalnya untuk pembuatan cover iPhone, peralatan dapur, dan sebagainya. Ini sudah merupakan produksi dari campuran polyester dan pati-patian. Produksi plastik biodegradable bisa dilakukan secara fermentasi menggunakan mikroba atau secara mikrobial atau enzimatik. Nah, seperti misalnya polyhidroksialkanoat atau PHA ini ada sekitar 250 mikroba atau bakteri yang telah diketemukan dan bisa memproduksi PHA
termasuk turunannya yaitu PHB. Biasanya seperti jenis Bacillus megatherium ini biasanya poliesternya akan diakumulasi di dalam sel dari bakteri karena digunakan sebagai sumber karbon dan energi. Jenis PHB atau polyhidroksibutirat ini juga dia merupakan turunan dari PHA di atas. Banyak sekali bakteri pengurainya, sama dengan sifatnya dengan PHA. Akumulasinya secara intraseluler hampir 80% dari berat keringnya. Ini saya lampirkan beberapa jenis mikroba atau bakteri yang bisa menghasilkan jenis plastik PHA dan PHB di dalam tubuh mereka. Seperti yang ini adalah Bacillus megatherium, Pseudomonas alcaligens, alcaligens latus, dan sebagainya. Lalu untuk PLA sendiri, produksi PLA dahulu digunakan bakteri yang kita kenal sebagai lactic acid bacteria. Tetapi sekarang sudah diketemukan spesies jamur dari Rhizopas. Dia telah menarik minat yang besar dan telah diakui sebagai kandidat yang cocok untuk produksi asam laktat. Karena berbeda dengan LAB, produksi asam laktat oleh strain Rhizopus ini akan menghasilkan satu monomer isomer tunggal yaitu L-asam laktat dan tidak mengandung D-asam laktat. Proses pembuatan PLA secara kimiawi menghasilkan campuran tasemat, jadi masih ada dua isomer. Sedangkan kalau secara mikrobial, dia sudah menghasilkan bentuk optik murni hanya L-asam laktat. Tapi ini semua tergantung dari mikroba yang digunakan. Kalau Rhizopas ini sudah cukup bagus. Perkembangan teknologi masih tidak menyelesaikan masalah sampah plastik 100%. Meskipun di negara-negara maju juga terus dikembangkan jenis plastik biodegradable. Yang harus kita benahi pertama kali adalah gaya hidup kita sendiri, yaitu dengan meminimumkan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita sudah tahu ada yang istilah namanya 3R, yaitu reducing, reuse, dan recycle. Misalnya, jika kita menggunakan tas untuk barang belanjaan, gunakanlah tas pakai ulang atau reusable bag untuk barang belanjaan. Nah, kalau sekarang sudah banyak dijual, itu kita kenal sebagai eco bag. Atau juga kita bisa gunakan tas kain yang bisa dibagikan di workshop atau seminar. Atau pada waktu kita membeli barang jumlah tertentu, misalnya dapat hadiah tas, itu bisa kita gunakan berkali-kali. Jadi kita tidak perlu ikut mengkonsumsi jumlah plastik lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Atau kita juga bisa meminta kardus bekas untuk wadah barang belanjaan kalau tidak ada kantung pakai ulang. Karena kardus bekas ini kalau kita gunakan nanti akan langsung bisa diambil oleh pemulung. Karena harganya masih cukup tinggi harga jualnya. Jadi karena bisa langsung diambil oleh pemulung, dia akan mengurangi juga timbunan sampah plastik di lingkungan. Atau jika terpaksa kita menggunakan kantung plastik, jadi kita usahakan agar bisa digunakan berulang-ulang. Jadi kalau misalnya kita sudah belanja, kita punya kantung plastik, jangan dibuang kantung plastiknya itu ke tempat sampah. Kita usahakan kita simpan karena suatu waktu bisa digunakan kembali, baik untuk barang belanjaan atau pembungkus lain, atau juga digunakan untuk kantong sampah. Nah, yang keempat, kalau kita hanya membeli barang berukuran kecil dan jumlahnya sedikit, sebaiknya kita tolak kalau kita menerima kantung plastik, karena barang tersebut bisa langsung dimasukkan ke dalam tas. Nah, gambar 29 ini misalnya contoh-contoh dari produk daur ulang dari kardus dan plastik bekas. Nomor 5, pada saat kita membeli produk sehari-hari yang dikemas dengan plastik, seperti deterjen, minuman, kopi, dan sebagainya, kita bisa beli yang produk-produk yang isi ulang atau refill. Jadi tidak memerlukan plastik keras sebagai kemasannya. Misalnya kalau kita beli sampo, conditioner, body wash, dan sebagainya. Pada akhirnya, hanya satu kalimat yang bisa dapat saya katakan, yaitu bahwa gaya hidup kitalah yang akhirnya bisa menyelamatkan masa depan bumi dan masa depan cucu kita. Terima kasih untuk perhatiannya.